Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati yang dimuliakan Allah, tentunya kita semua cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mengharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, ridha kepada kita, sehingga terjalin adanya saling cinta antara Allah dan hambanya, antara Allah dan kita, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah ayat, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah. Ikhwati yang dimuliakan Allah, lalu apa saja amalan-amalan yang bisa menjadi penyebab Allah mencintai kita, Allah cinta kepada kita? Apa saja amalannya? Amalan-amalan yang bisa Allah dapat mencintai kita atau menjadi penyebab Allah cinta kepada kita itu banyak sekali, tidak terhitung. Saking banyaknya, terutama amal-amalan baik, ibadah dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa orang yang ia sukai, yang ia cintai. Allah suka kepada orang yang penyabar, Allah suka kepada orang yang berlaku adil, Allah suka kepada orang yang suka mensucikan diri, Allah suka kepada orang yang muhsin dan lain sebagainya. Innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul mutawakkilin, innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan seterusnya. Banyak sekali itu dalam ayat. Dalam edisi upaya meraih cinta Allah ini, kita akan menengok sejumlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita amalan-amalan yang insya Allah dapat menjadi penyebab Allah cinta kepada kita. Dalam pertemuan pertama ini kita akan menengok sebuah hadis yang cukup familiar yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdi. Yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala suka, Allah itu cinta dari hambanya yang menampakkan efek atau hasil dari nikmat yang diberikan kepadanya. Dari hadis ini bisa kita petik bahwa kita diminta untuk menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini merupakan pengakuan kita atau ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Jadi bukan berarti kita itu merasa sombong atau merasa ria atau bermegah-megahan, tidak. Tetapi ini merupakan pengakuan, merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, hal ini apakah bertentangan dengan perintah atau himbauan supaya kita itu tidak bergantung kepada masalah keduniaan? Hati kita tidak tergantung kepada masalah keduniaan, tidak. Jadi walaupun kita itu menampakkan rezeki kita, menampakkan nikmat yang diberikan, itu bukan berarti kita itu hati kita tergantung kepada keduniaan, tidak. Justru hal ini adalah untuk cara seperti yang kita katakan tadi, ungkapan rasa syukur dan cara untuk dapat mempermudah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai baju yang lumayan bagus, kita mempunyai kendaraan yang cukup, itu kan semua dapat mempermudah dalam amalan-amalan ibadah kita, dalam amalan-amalan tugas kita secara keduniaan ataupun secara keagamaan. Jadi apa yang diberikan Allah ini, nikmat yang diberikan Allah itu kita gunakan untuk dapat memudahkan dalam ibadah kita, dalam ta'abud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi jangan sampai kita itu punya uang tetapi pakaiannya kok lusuh sekali, sudah ada yang sobek tidak diganti, kita pakai kaos kaki kok tampak pakai sudah bolong-bolong masih dipakai saja, atau kita bisa beli motor yang lumayan tapi kita masih pakai yang suka mogok, padahal ada rezeki untuk itu. Yang penting tidak maksud riya dan berlebih-lebihan. Yang penting tidak melampaui batas maksud saya. Suatu ketika salah seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Malik
bin Nadlah Al-Jushami itu datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang kurang pantas lah, ya mungkin sudah koyak-koyak atau lusuh begitu, pokoknya tidak pantas lah. Melihat hal itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ya Malik, kamu punya uang, kamu punya harta? Punya ya Rasulullah, alhamdulillah cukup banyak harta saya. Ditanya lagi sama baginda Rasul, dari mana? Ya dari rezeki Allah yang diberikan kepada saya, berupa saya banyak punya onta, banyak punya domba, bahkan punya kuda dan lain sebagainya. Terus Rasulullah SAW berkata, ya Malik, jika Allah memberikan kamu nikmat, Allah memberikan kamu rezeki, tampakkan nikmat itu, rezeki itu. Allah suka melihat hasil atau akibat dari rezeki atau nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Jadi maksudnya ya janganlah pakai pakaian yang sudah usang seperti ini. Beli, apalagi kau punya uang, kau punya harta, tidak dipaksa-paksakan, kecuali memang miskin sekali ya nggak bisa beli yang baru, ya pakai apa yang ada, itu istilahnya maafu lah. Tapi kalau dia punya uang, punya rezeki yang cukup, harus beli supaya dapat memperlihatkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.